Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Yadi Ernawadi SEMSC sebagai pembimbing, serta Ibu Siti Herawati SEMP dan Bapak Faisal Fardani Sigarlaki SEMSM sebagai penguji 1 dan penguji 2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Giska dengan NIM 51111811184. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Experience Quality dan Target Service Quality terhadap Recommendation Intention yang dimediasi oleh Turis Satisfaction Rumah Pengabdi Setan di Kabupaten Bandung. Baik, untuk selanjutnya adapun konten yang akan dibahas pada hasil penelitian ini yaitu adalah yang pertama objek penelitian, yang kedua masalah penelitian dari objek yang dinilai, yang ketiga tujuan penelitian, model konseptual dan hipotesis, yang keempat hasil uji validitas dan reliabilitas, yang kelima hasil uji asumsi klasik, yang keenam hasil uji hipotesis, dan yang terakhir adalah simpulan dan saran. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu ada objek penelitian, di mana objek penelitian dalam penelitian ini yaitu adalah wisatawan yang sedang berkunjung ke rumah pengabdi setan. Lalu adapun atribut objeknya itu adalah experience quality, target service quality, tourist satisfaction, dan recommendation intention. Sedangkan objek yang dinilai dalam penelitian ini yaitu adalah rumah pengabdi setan. Baik, untuk selanjutnya, masalah yang dihadapi dalam penelitian ini yaitu di mana rata-rata pengunjung wisata rumah pengabdi setan setiap bulannya yaitu hanya 29,16%, yang masih jauh dari target per bulannya. Dan berdasarkan dari data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung 2020, di mana pertumbuhan kunjungan wisatawan rata-rata pada periode 2016 sampai 2020 ke objek wisata di Kabupaten Bandung sebesar 1,4%. Nah, fenomena tersebut dapat menggambarkan bahwa recommendation intention yang rendah sebagai masalah yang saat ini dihadapi oleh rumah pengabdi setan. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini yaitu dimaksudkan untuk menguji pengaruh experience quality dan target service quality terhadap recommendation intention yang dimediasi oleh Tourist Satisfaction wisatawan rumah pengabdi setan di Kabupaten Bandung. Kemudian, model konseptualnya dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut. Nah, dalam penelitian ini, saya menguji ada 7 hipotesis, di mana hipotesis yang pertama yaitu menguji pengaruh experience quality terhadap tourist satisfaction, hipotesis yang kedua menguji pengaruh target service quality terhadap tourist satisfaction, untuk hipotesis yang ketiga yaitu menguji experience quality terhadap recommendation intention, hipotesis yang keempat yaitu menguji target service quality terhadap recommendation intention, dan hipotesis yang kelima yaitu menguji tourist satisfaction berpengaruh terhadap recommendation intention. Lalu hipotesis yang keenam yaitu apakah satisfaction dapat memediasi pengaruh experience quality terhadap recommendation intention. Lalu yang terakhir, hipotesis yang ketujuh yaitu adalah di mana apakah tourist satisfaction berperan dalam memediasi pengaruh target service quality terhadap recommendation intention. Baik, untuk selanjutnya dapat kita lihat bahwa di sini dalam tabel tersebut ada hasil uji validitas dan reliabilitas. Maka dapat diketahui bahwa seluruh item atau pernyataan pada kuesioner dikategorikan valid karena seluruh hasil dari R hitung dari setiap item kuesioner yaitu lebih besar daripada R tabel yaitu 0,3061. Nah, maka instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Selanjutnya, untuk uji reliabilitas instrumen penelitian ini menunjukkan bahwa semua nilai dari Cronbach Alpha dari instrumen experience quality yaitu 0,906, di mana hasil tersebut lebih besar dari kriteria minimum yaitu 0,60. Maka karena ini melebihi dari 0,80 maka dapat dikategorikan dan dinyatakan yaitu sangat reliable. Dengan demikian, alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini dapat
dilakukan dalam lintas waktu yang berbeda dan konsisten, pengukuran dapat terjamin. Baik, untuk selanjutnya ini ada hasil uji validitas dan reliabilitas dari instrumen Target Service Quality. Dan dapat kita lihat juga dari tabel tersebut bahwa seluruh item atau pernyataan pada kuesioner dikategorikan valid karena seluruh nilai dari R hitung dari item setiap kuesioner lebih besar dari R tabel, yaitu 0,3061. Maka instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk selanjutnya, uji reliabilitas instrumen penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha pada Target Service Quality yaitu 0,883, di mana ini melebihi dari kriteria minimum dan dapat dinyatakan sangat reliable. Dengan demikian, alat ukur yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini dapat dilakukan dengan lintas waktu yang berbeda dan konsisten pengukuran dapat terjamin. Untuk selanjutnya, hasil uji validitas dan reliabilitas dari variabel tourist satisfaction dan recommendation intention. Dapat kita lihat juga bahwa hasil dari seluruh item atau pernyataan pada kuesioner dikategorikan valid karena seluruh nilai dari R hitung dari setiap kuesioner lebih besar dari R tabel, yaitu 0,3061. Maka instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Selanjutnya, sama seperti sebelumnya, untuk uji reliabilitas instrumen penelitian ini menunjukkan semua nilai Cronbach alpha pada tourist satisfaction dan recommendation intention sebesar 0,875 dan 0,800, yaitu lebih besar dari kriteria minimum 0,80 yang artinya sangat-sangat reliable. Dan dengan demikian, alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini dapat dilakukan dengan lintas waktu yang sama, dapat dilakukan dalam lintas waktu yang berbeda dan konsisten pengukuran yang terjamin. Untuk selanjutnya, adapun hasil dari uji asumsi klasik, yaitu ada hasil uji normalitas, terdapat hasil uji multikolonialitas, dan heteroskedastisitas. Untuk yang pertama yaitu uji normalitas, di mana ada dua model regresi. Model regresi yang pertama yaitu pengaruh experience quality dan target service quality terhadap tourist satisfaction. Dan model yang kedua yaitu pengaruh experience quality, target service quality, dan tourist satisfaction terhadap recommendation intention. Di mana uji normalitas ini harus nilai signifikannya harus lebih dari 0,05. Nah, dapat kita lihat pula bahwa hasil uji normalitas pada model yang pertama dan yang kedua yaitu sebesar 0,200, maka lebih besar dari 0,05, yang artinya data tersebut berdistribusi normal. Untuk selanjutnya, adapun hasil uji asumsi klasik dari uji multikolonialitas untuk persamaan yang pertama yaitu ada pengaruh experience quality dan target service quality terhadap tourist satisfaction, dan persamaan yang kedua yaitu pengaruh experience quality, target service quality, dan tourist satisfaction terhadap recommendation intention, di mana kriteria penerimaan hasil uji multikolonialitas ini, di mana tolerance value-nya itu harus lebih besar dari 0,1 dan VIF-nya kurang dari 10. Dapat kita lihat bahwa hasil uji multikolonialitas pada model regresi pertama dan kedua menunjukkan bahwa data atau model terbebas dari multikolonialitas, yang artinya antar variabel independen pada model regresi keduanya tidak saling berkolerasi. Nah, maka dapat diinterpretasikan bahwa tidak terdapat korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Baik, untuk selanjutnya, adapun hasil uji heteroskedastisitas, yaitu dengan kriteria penerimaan hasil ujinya di mana harus lebih besar dari 0,0, nilai signifikannya harus lebih besar dari 0,05. Adapun dua
persamaan yaitu sama seperti sebelumnya, yaitu pengaruh experience quality dan target service quality terhadap tourist satisfaction. Lalu persamaan yang keduanya yaitu adalah pengaruh experience quality, target service quality, dan tourist satisfaction terhadap recommendation intention. Dapat kita lihat dalam tabel bahwa semuanya bernilai lebih dari 0,05 yang artinya menunjukkan bahwa pada model regresi berganda pertama dan yang kedua terbebas dari heteroskedastisitas atau tidak terdapat satupun variabel independen yang berpengaruh terhadap nilai absolut residual. Maka dapat diinterpretasikan bahwa terdapatnya kesamaan varian dari residual pada model regresi berganda. Baik, untuk selanjutnya uji hipotesis. Dalam penelitian ini terdapat ada 7 hipotesis dan hasil dari uji hipotesis tersebut yaitu di mana 4 hipotesis H0 berhasil ditolak dan 3 hipotesis H0 gagal ditolak. Di mana kriteria penolakan H0 jika terhitung lebih besar dari T-tabel atau nilai signifikan kurang dari sama dengan 0,05. Di mana T-tabel juga dalam pada regresi berganda 1 sebesar 1,6610, untuk T-tabel regresi berganda 2 sebesar 1,66159, dan untuk T-tabel uji sobel sebesar 1,98609. Maka dapat kita lihat kesimpulannya bahwa untuk H1, H3, dan H6 bahwa H0 gagal ditolak, di mana hipotesis kerja tidak didukung oleh data empiris. Sedangkan untuk H2, H4, H5, dan H7 yaitu H0 berhasil ditolak, di mana hipotesis kerja HA didukung oleh data empiris. Sedangkan pada H6 tidak dilakukan pengujian hipotesis terkait gagalnya ditolak H0 untuk H1 dan H3. Dengan demikian, simpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, experience quality tidak berpengaruh signifikan terhadap tourist satisfaction rumah pengabdi setan di Kabupaten Bandung. Yang kedua, tour guide service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap tourist satisfaction rumah pengabdi setan di Kabupaten Bandung. Yang ketiga, experience quality tidak berpengaruh signifikan terhadap recommendation intention wisatawan rumah pengabdi setan di Kabupaten Bandung. Yang keempat, tour guide service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap recommendation intention wisatawan rumah pengabdi setan di Kabupaten Bandung. Yang kelima, tourist satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap recommendation intention wisatawan rumah pengabdi setan di Kabupaten Bandung. Yang keenam, tourist satisfaction tidak memediasi pengaruh experience quality terhadap recommendation intention wisatawan rumah pengabdi setan di Kabupaten Bandung. Dan yang terakhir, tourist satisfaction berperan dalam memediasi pengaruh tour guide service quality terhadap recommendation intention wisatawan rumah pengabdi setan di Kabupaten Bandung. Maka dari itu, saran dalam hasil temuan penelitian ini disampaikan beberapa saran yang termasuk ke dalam implikasi. Adapun implikasi ilmiah ditunjukkan kepada para peneliti selanjutnya, sedangkan implikasi manajerial ditujukan kepada pengelola dari objek yang dinilai dalam penelitian ini, yaitu rumah pengabdi setan di Kabupaten Bandung. Nah, untuk yang pertama yaitu terdapat implikasi ilmiah, di mana ada keunggulan, keterbatasan, dan saran. Di mana keunggulannya yaitu penelitian ini memiliki kontribusi ilmiah yang berbeda dari kebanyakan riset pemasaran sebelumnya, yaitu dilakukannya uji validitas isi, uji validitas konstruk, dan uji validitas muka. Sedangkan ada juga keunggulan lainnya, yaitu di mana objek yang dinilainya itu adalah lebih spesifik, yaitu rumah pengabdi setan di Kabupaten Bandung. Namun ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu adalah penelitian ini dikategorikan sebagai replikasi identik. Dan yang kedua, beberapa hasil dari penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya dan menjadi kontradiksi. Lalu, maka dari itu saran untuk para peneliti selanjutnya yaitu mengusulkan pengukuran hipotesis baru dan juga mengusulkan konsep lain yang dapat mempengaruhi recommendation intention secara langsung.
Saran yang kedua yaitu untuk implikasi manajerial. Sehubungan dengan tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan solusi atas masalah penelitian yaitu rendahnya recommendation intention. Berdasarkan gejala masalah yang terindikasi, maka penting untuk memanfaatkan pengetahuan bahwa recommendation intention dapat diprediksi oleh beberapa variabel yang mempengaruhinya, di mana tinggi rendahnya recommendation intention dapat diprediksi oleh tourist satisfaction, dan tourist satisfaction dapat diprediksi oleh target service quality. Maka semakin tinggi target service quality akan mengakibatkan semakin tinggi juga tourist satisfaction dan semakin tinggi pula recommendation intention. Dengan demikian, untuk meningkatkan recommendation intention, wisatawan, pihak pengelola rumah pengabdi setan di Kabupaten Bandung dapat mengupayakan peningkatan target service quality untuk membantu peningkatan tourist satisfaction yang selanjutnya dapat meningkatkan juga recommendation intention. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pengelola rumah pengabdi setan di Kabupaten Bandung untuk meningkatkan target service quality yaitu dengan membuat standar operasional prosedur atau SOP, kebersihan pakaian, dan membuat pakaian seragam untuk seluruh pengelola rumah pengabdi setan, terutama untuk pemandu wisata. Serta membuat standar operasional prosedur atau SOP dalam berkomunikasi, penyampaian informasi, kesopanan, keramahan, dan juga memperluas pengetahuan dalam memandu wisatawan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.